Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di program Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Sebuah program yang menghadirkan sesuatu yang baru yang tentunya kita harapkan menjadi kebaikan untuk kita bersama. Nah, hari ini Dari Nol agak beda. Kalau biasanya menghadirkan sosok-sosok yang ada di sekitar kita. Nah, saat ini mungkin di antara kita sudah kenal banget dengan sosok satu ini. Pimpinan dari pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Bojonegoro, Mas Mustaqim. Nah, kita akan ngobrolin tentang Ansor di Bojonegoro dan kiprahnya, dan kira-kira apa saja yang perlu kita ketahui dari sosok beliau. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih nih sudah bersedia ngobrol di suasana yang agak panas-panas. Ya karena musimnya kemarau. Musimnya kemarau. Tapi semoga saja membuat kita dingin ini ya. Iya. Iya. Apalagi outdoor dan kita pengen banget lebih tahu dan lebih dalam tentang Ansor di wilayah Bojonegoro, karena kita ketahui Ansor ini sebagai badan otonom dari Nahdlatul Ulama ya, yang setelah sekian tahun ini masih eksis terkait dengan NKRI, terkait dengan banyak hal. Nah, untuk Bojonegoro sendiri, apa saja Mas yang perlu ini dihadirkan nih? Ya kalau ngomong PR bagi Ansor yang notabene adalah anaknya Nahdlatul Ulama, itu sebenarnya banyak sekali Mas Iwan, banyak sekali. Cuman mungkin sebagai ilustrasi saja bahwa NO secara umum, Ansor secara umum itu kan bisa disebut masih masyarakat tradisionalis yang kemudian tempat tinggalnya itu adalah di desa-desa mayoritas, terus profesinya mayoritas adalah petani, terus tingkat pendidikannya yang tinggi sekali itu masih jarang, ada tapi masih jarang, sehingga apa ya, tantangan untuk pengembangan sumber daya manusia di kader muda NO itu masih sangat besar. Nah, ini yang kemudian menjadi sebenarnya agenda utamanya itu sebenarnya harusnya mengarah ke situ untuk pengembangan sumber daya manusia. Tetapi kadang zaman itu berkata lain. Banyak hal-hal yang datang tiba-tiba yang ini membuat kita gagap untuk beradaptasi. Nah, itu yang kemudian kita menjadi harus mampu melakukan banyak hal. Tetapi di luar dari itu semua, bahwa kami menekankan bahwa pemuda-pemuda NO beransor itu bukan untuk membesarkan Ansor, bukan untuk membesarkan NO, tetapi kami lebih meyakini kami ini ngalap berkah yang semoga kita diakui sebagai santrinya Mbah Hasyim, juga diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, ini prinsip dasar untuk menghindari kejumawaan atau kesombongan dan lain sebagainya. Titik tolak atau positioning kader Ansor harus dari situ. Soal kemudian tadi soal ruang perjuangan atau hal-hal kritis apa yang perlu diperjuangkan, diperbaiki, itu adalah lebih ke strategi dalam rangka ngalap berkah. Kalau kemudian banyak sahabat-sahabat kita di Banser misalkan, itu yang tingkat pendidikannya belum tinggi, itu maka itu adalah bagian dari ngalap berkah sekali lagi untuk berjuang di situ. Tapi ya itu tadi, sekarang dunia digital berkembang pesat. Sementara PR kami untuk meningkatkan taraf hidup pendidikan kader-kader kita itu belum tuntas, sudah ada hal baru lagi. Ini yang kemudian adaptasi kita memang kita akui sering gagap-gagap. Tetapi dengan titik pijak kita ngalah berkah itu kemudian ya apapun akan dihadapi, apapun akan dilakukan. Sehingga
kami hampir pada kesimpulan bahwa ruang kaderisasi itu menjadi prioritas bagi kami. Ruang kaderisasi menjadi prioritas. Karena apa? Dengan tidak adanya kaderisasi di Ansor, ini akan berdampak banyak terhadap segala bidang. Contoh ya, contoh. Contoh itu misalkan kalau kita tidak melakukan ideologisasi tentang prinsip-prinsip NU di Ansor, maka ini sahabat-sahabat kita itu akan mudah terpengaruh oleh ideologi transnasional yang itu bagi kami adalah sesuatu yang harus harus kita lawan, yang itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ideologi NU, bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila. Itu harus kita lawan. Tetapi caranya salah satunya adalah menjaga kader ini agar kuat secara ideologi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak gagap terhadap perkembangan banyak hal. Peralihan profesi-profesi dari dunia digital ini kan banyak sekali. Yang bertani ya kita coba latih untuk bertani, ideologisasi kita perkuat. Yang guru ya kita dorong menjadi guru yang profesional. Nah, tidak merubah sebenarnya, hanya untuk mengembangkan yang sudah ada. Itu sudah PR yang andai kata di breakdown yang paling prioritas gitu. Iya. Akhirnya misalkan begini, saya lanjutkan sedikit. Di kaderisasi baik di Banser atau di Ansor sendiri, karena ini zaman digital, itu kita improvisasi, kita tambahkan kurikulum tentang dunia digital, minimal melek medsos. Ya nuwun sewu ya, mungkin sahabat-sahabat kami itu secara substansi menguasai tentang konten dakwah dan lain sebagainya, tetapi masih belum akrab dengan alat-alat baru lah di dunia medsos, di dunia digital. Itu yang kemudian kadang cara berdakwah di medsos agar tidak mudah terprovokasi, agar menyatakan dengan diksi atau pernyataan-pernyataan yang halus dan tidak kontroversi. Nah, ini kan butuh skill. Ini yang kita dorong sehingga setiap kaderisasi itu selain ideologisasi dan lain sebagainya, itu materi medsos menjadi materi wajib. Menjadi materi wajib bagi kami. Ini menarik ya, ketika dulu saya masih ingat banget ketika kita mungkin mondok di Salaf gitu ya, bahkan megang handphone, mungkin dulu belum ada, tapi nonton TV saja kan tidak diperbolehkan seperti itu. Radio saja enggak radio ya. Nah, dengan berkembangnya IT yang begitu pesat, dan ternyata kawan-kawan dari Ansor ini juga membuka diri sebenarnya, walaupun memang tadi sampaikan gagap dan lain sebagainya, tapi tetap ada hal-hal baru yang selalu bisa diterima. Nah, sejauh ini kawan-kawan dari Ansor ini, apakah IT ini sebenarnya menguntungkan ataukah sebenarnya merugikan untuk kehidupan kita? Terlepas menguntungkan apa tidak, itu kan sebenarnya tinggal cara pandang kita menyikapi fenomena zaman. Nah, fenomena digital ini kan sebuah fenomena yang entah merugikan atau menguntungkan, ini kan sudah tidak bisa kita hindari. Satu-satunya jalan kan harus kita hadapi. Maka bagi kami harus beradaptasi dengan dunia digital ini. Syukur-syukur kalau kemampuan berkembang, kita mampu menyulap dalam tanda kutip situasi ini menjadi situasi yang bermanfaat, maslahah untuk umat. Nah, ini tantangan. Ini tantangan. Ya harus kita kerja keras untuk agar fenomena ini menjadi satu hal yang bermanfaat. Jangan sampai merugikan. Dan sejauh ini tadi yang disampaikan bahwasanya ngalah berkah pada ketawaduan dan lain sebagainya, itu yang memang dikuatkan dari kawan-kawan Ansor. Apakah sejauh ini dari para sesepuh juga memperbolehkan nih, gak apa-apa belajar atau apa? Apakah seperti itu, Mas? Justru misalkan beberapa kali kita sowan minta nasihat ke sesepuh, kiai dan lain sebagainya, itu justru sekarang mengarahkan agar yang muda-muda ini harus menguasai, istilahnya beliau-beliau ini menguasai dakwah di dunia digital. Agar kemudian dunia digital ini tidak dipenuhi oleh
konten-konten atau substansi-substansi yang bertentangan dengan negara, bertentangan dengan ideologi NU, bertentangan dengan semua hal yang sudah kita bangun sejak dahulu kala di bumi kita tercinta ini, di tanah air kita ini. Artinya Ansor tetap akan membaur dengan hal-hal itu. Iya. Dan akan mengisi ruang-ruang. Mau ndak mau. Harus. Mau ndak mau. Ya, dan itu menarik banget. Kita akan ngobrol lagi lebih dalam lagi, Mas. Tentunya hanya di Dari Nol bareng GP Ansor Bojonegoro. Ya, kawan, masih di Dari Nol menjadi lebih baik dan masih kolaborasi hari ini, ceritanya gitu. Jadi kalau biasanya Dari Nol itu kan mencari sosok-sosok perorangan, hari ini beda. Dari Nol mendekat, kita kolaborasi sinergitas dengan Ansor Bojonegoro bersama Mas Mustaqim. Dan Mas, kita tadi sedang ngobrolin tentang Ansor, bagaimana melihat dunia saat ini, dan ternyata Ansor tetap membuka diri dengan hal-hal yang baru, termasuk media sosial, informasi teknologi, dan lain sebagainya. Nah, terkait menjaga NKRI, diakui tidak, Ansor ini jadi salah satu penopangnya. Nah, diantaranya giat Banser. Nah, saya ingin tahu sebenarnya antara Ansor sama Banser ini apa hubungannya? Iya, jadi publik itu kadang masih bingung juga ya. Ada Ansor, ada Banser, ini hubungannya apa? Jadi pada kesempatan ini mungkin ingin saya sampaikan bahwa Ansor itu adalah badan otonomnya NU. Nah, di dalam Ansor itu ada lembaga semi otonom secara organisasi. Semi otonom, ada 2 lembaga semi otonom setidaknya yang hari ini eksis di Ansor. Satu itu adalah Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor namanya. Itu wadah untuk menjaga tradisi-tradisi di NU, sholawatan, zikir, dan lain sebagainya, Nah, ruangnya di MDSRA, kependekannya itu. Satu lagi yang sudah sangat populer adalah Banser. Banser itu singkatan dari Barisan Ansor Serbaguna. Jadi lembaga semi otonomnya Ansor juga, Mas. Jadi yang dididik secara khusus untuk kedisiplinan, semi militer, yang nanti tugas-tugasnya adalah tugas-tugas lapangan. Yang paling sering dilihat publik itu mengawal kiai, mengawal habaib, kalau ada pengajian dan lain sebagainya, mengatur jalan kalau ada pengajian ibu-ibu kita muslimat. Nah, itu yang maju adalah Banser. Termasuk juga menjadi pasukan kita dalam mengawal keberagaman yang secara prinsip sudah diajarkan oleh orang-orang sepuh kita. Di antaranya misalkan untuk menjaga hubungan baik dengan seluruh elemen di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang di situ ada suku, agama, ras, dan macam-macam. Ya, tidak hanya soal menjaga gereja. Kadang kan yang lebih viral, lebih boomingnya itu. Jadi lebih ke situ. Ini soal NKRI. Di situ ada agama yang beragam, ada suku yang beragam. Ini kita harus mengawal ini. Titah para orang sepuh, orang-orang tua kita. Kita yang muda harus menjadi garda depan untuk mengawal itu. Kalau memang bahwa dirasa penting menjaga gereja, ya akan kita jaga. Tentu saja dengan alasan-alasan yang logis di situ. Tidak kok tiba-tiba tidak ada apa-apa jaga gereja. Ya tidak lah, kan begitu. Jaga masjid juga sering, malah lebih sering itu. Ya itu mungkin tidak terpublish dengan tidak viral kalau sekarang. Karena lebih menarik yang itu. Iya, gereja atau acara-acara tradisi adat istiadat, sedekah bumi. Artinya benar-benar serbaguna gitu. Iya, jadi memang dilatih, dididik untuk pasukan lapangannya. NU itu ya Banser, yang ditugasi adalah Ansor. Maka Banser itu
kepanjangannya adalah Barisan Ansor Serbaguna. Dia lembaga semi otonom. Pendidikannya khusus. Dengan uniform atau penampilan yang juga khusus. Iya. Di situ. Semi militer ya. Semi militer ya. Okay. Guling-guling di sawah udah biasa. Gitu. Baik, itu menarik. Jadi itu mungkin diantara kita yang tanya nih, atau mungkin pengen tahu Banser dengan Ansor. Nah itu jadi unitnya lah gitu, unitnya Ansor ya. Dan Mas kalau bicara Ansor lagi nih ke lingkup Bojonegoro sendiri, sebenarnya kalau di Bojonegoro ini kan ada 430 desa ya. 430 desa kelurahan. Apakah dari semua ini apakah ada Ansor kepengurusannya khususnya? Iya, jadi gini Mas Iwan. Jadi sebenarnya Ansor itu ada di seluruh kawasan. Selama di situ ada NU. Nah, setiap pemuda NU itu adalah Ansor. Adalah Ansor. Otomatis. Tetapi secara struktur itu memang struktur ini kan alat untuk konsolidasi organisasi. Itu dari 430 desa kelurahan itu setidaknya ada di 366 desa. Istilah kami ranting. Istilah kami ranting. Jadi ada di situ dengan beragam jumlah, beragam background, beragam latar belakang, beragam profesi. Di situ. Jadi, ada 366 ranting. Kalau 28 pengurus kecamatan atau di istilah kami itu pimpinan anak cabang. Total 100% sudah. Jadi tingkatannya kalau kabupaten itu cabang. Kabupaten itu pimpinan cabang. Terus di tingkat kecamatan pimpinan anak cabang. Di desa itu pimpinan ranting. Iya. Nah, ada mungkin di antara kita yang bertanya-tanya, untuk jadi Ansor itu apa sih syaratnya? Gampang kok. Gampang kayak tadi misalnya sebenarnya setiap pemuda yang NU atau setuju dengan NU, prinsip-prinsip NU itu ya otomatis adalah Ansor. Otomatis Ansor. Tetapi bahwa dalam rangka manajerial organisasi maka ini kan harus ditata. Untuk menjadi Banser itu harus ikut yang namanya Diklatcar Mas Iwan. Pendidikan dan pelatihan dasar. Terus ada tingkatannya lagi sampai beberapa tingkatan pelatihan. Di Ansor itu juga ada pendidikan namanya PKD, pelatihan kepemimpinan dasar untuk masuk sebagai kader atau anggota dan seterusnya sampai ke atas. Di MDSRA juga ada wadah sendiri pelatihannya itu sampai ke atas dan metodologinya kita materi dan metodologi kita bedakan. Di situ. Dan ada ini ya batasan minimal usia. Ya, kalau sampai tua nanti namanya tidak gerakan pemuda. Ya, pemuda gitu. Tapi jiwanya pemuda. Di Ansor itu mulai dari 20 sampai 40 berdasar aturan hari ini. Aturan organisasi. Udah nggak bisa nih kan. Tapi ya gitu Mas Iwan, ada cerita menarik. Kalau di Banser itu lebih unik. Lebih unik. Orang masuk Banser itu istilah di kami seumur hidup ya Banser. Jadi ya jangan heran kalau di beberapa kegiatan itu masih ada Banser yang sudah punya cucu masih tetap pakai doreng saat bertugas. Itu saking kuatnya militansi. Itu sebagai anggota Banser tetap kita bolehkan, tetapi secara aturan organisasi itu purna harusnya purna, tetapi dalam konteks pengabdian tadi di awal ngalap berkah, ya sampai tua, sampai meninggal dunia, bahkan sampai anaknya juga Banser itu ada. Jadi tugas bareng-bareng. Jadi misalkan si A ini Banser sudah sepuh gitu, kalau dijaga pengajian misalkan, itu bareng sama anaknya biasa, sama-sama pakai doreng, gitu. Jadi sudah ini saking ininya mendarah daging. Nah, kalau yang kita kenal terkait dengan Banser ya, Banser yang paling fenomenal itu kan waktu bom di gereja di Mojokerto. Nah, kalau di Bojonegoro sendiri, apakah juga ada permintaan dari kawan-kawan lintas agama? Secara prinsip, kita ini intensif komunikasi dengan
kelompok-kelompok agama, misalkan di baik itu di Katolik, di Kristen dan lain sebagainya yang ada di Bojonegoro kita sangat apa komunikasinya sangat lancar. Dalam hal-hal tertentu, Natal misalkan, kaum Kristiani sedang merayakan Natal itu hampir di setiap kecamatan itu pasti Banser jaga di situ. Hampir setiap Natal di setiap kecamatan itu Banser jaga. Ya kadang atas permintaan, kadang tidak atas permintaan, inisiatif. Kadang dikoordinasi oleh kepolisian. Misalkan ada sekian gereja itu di kecamatan ini ada sekian gereja, dikoordinasi agar membackup, membantu kepolisian atau aparatur negara untuk ikut menjaga ketertiban di momen tanggal 25 Desember. Ya, kayak gitu-gitu. Hampir ini apa? rutin. Gitu. Jadi benar-benar serbaguna dan tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk non-Muslim juga dan juga negara atau NKRI. Ya, kita akan ngobrol lagi mungkin terakhir nanti tentang apa ya ke depan mau dibawa kemana nih Ansor, tapi jangan dijawab dulu. Kita kembali untuk Anda semuanya, jangan geser kemana-mana, hanya di Dari Nol bareng Ansor edisi hari ini. Ya kawan, masih di Dari Nol menjadi lebih baik dan masih barengan Ansor Bojonegoro hari ini, dan kita sudah ngobrolin banyak hal mas tadi. Nah, ada di antara kita yang mungkin juga pengen tanya, apa sih sebenarnya giat atau kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Ansor Bojonegoro selama ini? Ya secara umum seperti yang saya sampaikan tadi, kita itu kami fokus di kaderisasi. Jadi keliling ke kecamatan-kecamatan itu kaderisasi, ideologisasi, penguatan karakter dan lain sebagainya. Itu yang hampir bisa dikatakan massal dan mendasar. Tapi di sisi lain misalkan ya kalau kegiatan keagamaan banyaklah, tidak usah kita sebut, tetapi misalkan dengan membangun kerjasama berbagai pihak, kita ingin meningkatkan ini skill kader, baik ya kader kita di Ansor itu yang pengen desain grafis, misalkan kita kerjasamakan dengan pihak yang bisa termasuk untuk peningkatan kapasitas mereka ya? Dunia entrepreneur juga, kewirausahaan. Dunia entrepreneur juga, terus apa itu kayak skill dasar ngelas itu juga, atau apa ya, banyak yang skill itu itu batik dan lain sebagainya, kewirausahaan itu coba kita dorong agar apa ya, untuk mengembangkan diri kader lah, pengembangan diri baik secara kesejahteraan, secara pendidikan. Kadang beberapa sahabat kita yang mau kuliah itu beberapa coba kita untuk apa ya, beasiswa dari lembaga tertentu, atau kita juga banyak apa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Artinya yang dulu dianggap orang-orang NU itu orang-orang yang tradisional, yang jauh dari hal-hal yang baru, saat ini mulai menjadi apa ya, satu concern dari kawan-kawan Ansor. Ya, jadi di kami itu kan ada satu prinsip apa ya, al-muhafadzatu ala qadimi sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi sesuatu yang lama, yang baik, tradisi-tradisi yang baik itu kan harus kita pertahankan. Tetapi fenomena-fenomena, hal-hal baru yang apa, yang terjadi di pergerakan zaman ini kita juga harus mengadaptasinya begitu. Dan harus dijawab. Harus dijawab. Kayak misalkan di sini ini kan ada perusahaan MCL. MCL 3 tahun yang lalu mungkin Ansor belum menjalin hubungan, tapi di 3 tahun ini kita dipercaya ikut mengelola programnya CSR-nya MCL dan mampu. Dan kami harus membuktikan untuk mampu. Dengan sudah kali ketiga ini, ya kami mengasumsikan ini adalah satu kepercayaan yang harus dijaga. Yang harus dijaga, begitu. Ini itu di bidang apa Mas Kalbo itu? Di program CSR-nya MCL, di program infrastruktur. Jadi kita
sudah punya insinyur atau sarjana teknik yang untuk ahli di bidangnya kita sudah punya. Menarik ini. Kita sudah punya. Iya. Kalau kadang kita mikir ini orang NU kan suka ngaji, bener tawadu, hanya maknai kita gitu ya. Dan ternyata hal-hal yang baru, termasuk bahkan mengelola dari kegiatan-kegiatan CSR di salah satu perusahaan ini pun mampu gitu ya. Nah, ke depan Mas, ada nggak harapan lebih jauh lagi nih Ansor? Ini masih lama ya, masih sampai 2024. 2024. Berarti artinya masih ada program-program yang akan dijalani. Apa saja itu? Kalau cara pandang saya, secara pribadi sebagai ketua Ansor Bojonegoro itu tidak muluk-muluk Mas, sederhana saja. Bagaimana kemudian setiap kader Ansor itu mampu tumbuh berkembang kapasitasnya dengan baik dan kehadirannya itu mampu dirasakan oleh masyarakat. Itu cukup. Meski hanya mengantar orang ngurus KTP. Itu apa? Kehadiran sahabat-sahabat Ansor ini harus terasa di masyarakat. Dengan terasa itu maka seluruh prinsip-prinsip mendasar di urusan kenegaraan, urusan keagamaan, kebangsaan itu akan mampu kita jaga ketika kita bisa melebur sublim bersama masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Yang petani yang membaur dengan petani, yang pedagang dengan pedagang, yang guru dengan guru. Ini yang kemudian apa? Secara strategi perjuangan dalam rangka ngalap berkah tadi, ini mampu kita lakukan dengan ringan, tidak sulit, dan kita bisa melakukannya dengan riang gembira. Nah, gitu wong. Kita ini anak muda. Anak muda. Kalau sudah serius-serius amat misalkan tapi substansinya tidak dapat, ini nanti malah repot. Gitu. Oke. Nah, ada nggak nih pesan-pesan? Tapi sebelum pesan-pesan ke masyarakat untuk yang mungkin adik-adik kita, anak-anak kita yang saat ini mungkin baru ngaji dan lain sebagainya di TPA atau kami di pondok, kira-kira kalau pengen ngubungi Ansor ini di mana sih? Apakah ada ruang baru, apa media sosialnya atau apa mungkin? Ya, kalau misalkan ya kami ini setidaknya ya sudah punya channel YouTube sudah punya, apa Facebook, Instagram sudah punya, web sudah punya. Jadi kalau misalkan pengen tahu di dunia digital, di searching aja Ansor Bojonegoro itu akan muncul nanti. Akan muncul lah, insya Allah akan muncul aktivitasnya di situ. Baik. Nah, jika saya tambahkan, jika kemudian secara fisik pengen ketemu, kita pasti ada di kantor-kantor MWC, Majelis Wakil Cabang NU. Itu kita semua ada di situ. Kalau pengen ketemu atau apa gitu, ngobrol, sharing, ada di situ. Nah, terakhir nih, untuk pesan-pesan boleh untuk anggota Ansor, boleh dan juga adik-adik kita mungkin. Ya, lebih ke untuk diri saya sendiri dan semuanya lah, bahwa apa ya, di situasi global yang tidak menentu, baik itu secara ideologi, geoekonomi, geopolitik, dan khususnya di dunia digital ini kan apa, informasi berserakan. Kita bukan tidak bisa ya, sulit untuk menyaring ini mana yang benar, mana yang kurang valid. Sehingga kita harus benar-benar mampu menyelami segala situasi ini agar kita bisa beradaptasi dengan zaman, bisa menyaring yang baik, mengambil yang baik, dan bisa meminggirkan yang kurang baik. Itu saja sih sebenarnya apa? Ya tidak banyak-banyak lah. Itu nanti akan menjadi kunci dari seluruh prinsip-prinsip yang selama ini kita perjuangkan. NKRI harga mati dan lain sebagainya, atau kita tidak sepakat dengan sistem khilafah, itu dengan sendirinya nanti insya Allah akan berjalan. Ya, beberapa strategi, beberapa doktrin untuk sahabat-sahabat kami ya tentu kita lakukan. Ya, semoga ini aja lah, kami mendorong semua sahabat-sahabat kami di Ansor ini
bisa melebur bersama masyarakat, seluruh lapisan, seluruh golongan, seluruh latar belakang bisa diterima dan membaur. Oke, semoga sukses. Amin. Bisa menjalankan semua program. Amin. Yang ada di Ansor dan tentunya untuk kemaslahatan umat. Iya. Ya, untuk Indonesia juga. Untuk Indonesia. Itu kawan, obrolan kita yang hangat, yang asik ternyata ya. Jadi nggak seseram seragam militer Banser dan sebagainya, ternyata asik juga ngobrolin tentang Ansor, tentang unitnya Banser dan sebagainya. Dan ingat, untuk Anda yang mungkin pengen dapetin kaos dari nol, Anda bisa kunjungi di www.darinol.id. Ya, Anda bisa cari di sana, beli. Karena ini penting buat kami dan buat Anda semuanya. Oke, dan terima kasih Mas Mustaqim. Sama-sama Mas Iwan. Sudah memberikan waktu yang luar biasa. Sama-sama. Setidaknya ini membuka ruang untuk kita semuanya lebih tahu dan lebih dekat tentang Ansor. Terima kasih kawan, sampai jumpa lagi dengan sosok, bahkan saat ini kita coba mendekat ke organisasi-organisasi yang memang memberikan manfaat untuk kita semuanya, untuk negara kita, Indonesia. Dan ini momen kemerdekaan Republik Indonesia, ini bulan Agustus tanggal 18, jadi momen terbaik untuk kita semuanya. Iwan pamit, sukses untuk Anda semuanya, salam untuk keluarga. Tetap di Dari Nol menjadi lebih baik.